Hai semua, kembali lagi dengan Vivi dari seperti biasa aku akan menarik energi dan pesan untuk hari ini, dimana ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Tetap berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Energi dan pesan untuk hari ini. Oh, sudah 5. Energi dan pesan untuk hari ini. Klarifikasi untuk saya. Ada Pack of Cup, ada The Lovers, The Chariot, Five of Pentacles, Four of Wands. Oke. Di sini ada seseorang yang menghubungi kamu, yang mengirim pesan kepada kamu. Tapi kamu harus waspada dan berhati-hati ketika ada seseorang ini yang ingin menawarkan sesuatu sama kamu. Oke. Jadi ada yang ngomong ke kamu nih, ada yang ngirim pesan ke kamu. Seseorang ini ngomong nih ke kamu, dia lagi mengalami masalah keuangan, dia lagi mengalami keterpurukan, pinjamlah uang ke kamu, tapi kamu harus waspada dan hati-hati, karena di sini kayak ada niatan untuk mencuri, alias di sini mungkin ketika kamu memberikan pinjaman uang kepada seseorang ini ada niatan untuk kabur atau tidak mengembalikan uang kamu, ya. Atau malah bisa jadi seseorang ini ya melakukan manipulasi kepada kamu agar dia mendapatkan keuntungan dari kamu. Jadi hati-hati dengan seseorang yang ujuk-ujuk ngomongin tentang keadaan dia yang mengalami kesulitan keuangan, karena ditakutkan di sini dia ada keinginan untuk menipu ya atau mencuri sesuatu dari kamu. Jadi kamu harus waspada dan hati-hati. Atau di sini ya kalau memang kamu merasa kasihan sama seseorang, kamu kasih aja uang berapa gitu ya, nggak usah ada urusan utang piutang
Ya, dengan nominal seperti apa yang dia katakan. Takutnya di sini dia ada keinginan untuk bawa kabur uang itu, ya, mencuri uang itu, gitu. Terus ada seseorang nih yang ingin memberikan cintanya kepada kamu. Ada seseorang yang mungkin saat ini kamu melihat sikapnya itu berbeda. Ya, ini pasangan kamu. Jika kamu merasa pasangan kamu berbeda, kayak dia itu bawaannya itu ngelamun aja. Ya, bawaannya itu dia mikirin sesuatu banget. Kamu ajak ngomong, dia kayak ngelamun. Kamu ajak bicara, dia itu kayak mikirin sesuatu apa, langsung kaget gitu. Waspada dan hati-hati karena dia yang mencintai kamu ini ternyata ada choices, ada pilihan lain. Dan dia lagi memikirkan siapakah yang ingin dia pilih. Jadi dia ngelamun itu memikirkan. Ya. Beberapa dari kalian mungkin di hari ini ada yang akan melakukan sebuah perjalanan. Ya, perjalanannya mungkin perjalanan kerja atau di sini perjalanan pergi ke sesuatu, ya. Misalkan mendapatkan kabar nih dari seseorang, ya. Terus di sini kamu itu pergi ke tempat seseorang itu, atau di sini ya pergi kerja, ya. Ya, ini sama ya, ada pesan dari seseorang yang ngomong tentang, ini kartunya sama, Five of Pentacle. Ada seseorang yang memberikan pesan, ya. Ini bisa ngirim pesan atau telepon kamu, ya. Ya, dia ngomongin kabar tentang keuangan. Ada seseorang ya yang ngomongin kabar tentang keuangan, yang cerita tentang keuangannya, butuh duit, ya. Hati-hati, ada niatan untuk tidak mengembalikan uang tersebut, ya. Atau bisa jadi malah seseorang ini langsung datang ke rumah kamu, ya. Waspada dan hati-hati, bukan bermaksud nggak kasihan, ya. Maksudnya ada orang kesusahan, masa sih nggak boleh kasihan? Boleh kamu kasihan gitu loh, tapi ini untuk antisipasi kamu, ya, biar kamu lebih waspada, biar kamu nggak dibohongin orang gitu, ya. Jadi kalau ada orang pinjem, kalau kamu misalkan kasihan, ya kamu kasih aja. Misalkan orang pinjemnya 1 juta, ya kamu kasih sebisa kamu, entah 100 entah 200 gitu. Tapi nggak usah mengembalikan gitu, ya. Niatnya bantu aja gitu. Energi dan pesan untuk hari ini. Adalah mungkin akan ada sebuah kemenangan, keberhasilan yang bisa kamu dapatkan di hari ini. Ada jackpot, ya, ada Dewi Fortuna, ada reward. Mungkin akan ada yang berhasil mendapatkan reward, penghargaan dari sesuatu hal yang kamu kejar. Atau di sini kamu mendapatkan keberuntungan, ya, undian, arisan, door prize atau jackpot di sini, ya. Ya, di sini diminta untuk menjadikan apa yang udah terjadi dalam hidup kamu selama ini sebagai pembelajaran. Misalkan kamu itu sering banget dimanfaatkan oleh orang lain. Stop. Coba belajar dari apa yang sudah terjadi kemarin-kemarin. Jangan sampai diulang-ulang terus. Kamu loh udah sering kayak dimanfaatin orang lain, udah bantu tapi ujung-ujungnya dikecewakan gitu, ya. Udah berkorban, ujung-ujungnya ya
disakiti gitu. Makanya di sini belajar dari apa yang sudah-sudah, berani bilang enggak, berani menolak untuk sesuatu yang sekiranya akan merugikan diri kamu ya. Terus di sini ada seseorang yang akan ngomong ke kamu kalau dia itu lagi kesusahan. Ada yang akan bercerita tentang sesuatu hal yang sedih-sedih, tapi untuk menarik perhatian kamu. Ya, jadi waspada dan hati-hati dengan seseorang yang mengobrol kesedihannya. Terus ada seseorang yang ingin minta maaf sama kamu karena dia saat ini merasa kehilangan kamu. Tapi sama aja ya, kok aku ngelihat di sini ada seseorang yang memang ada niatan untuk mencuri ya, mencuri sesuatu atau memanfaatkan sesuatu dari kamu. Bisa jadi ini orang kayak tiba-tiba orang di masa lalu kamu ya, orang di masa lalu kamu, terus tiba-tiba datang, ngomongnya dia kesepian, ngomongnya dia nyesel, minta maaf sama kamu, tidak mengulangi kesalahannya lagi dan sebagainya. Dia ngaku salah dengan apa yang terjadi. Ujuk-ujuk niatnya tetap sama, ingin manfaatin kamu lagi. Makanya di sini kamu belajar dari apa yang sudah-sudah. Ya, nggak semua orang itu baik, ya. Hatinya juga baik, makanya kamu harus waspada, jangan sampai terkecoh dengan kata maafnya, jangan sampai terkecoh dengan perhatiannya, omongan manisnya ya. Ini bisa teman, bisa orang masa lalu, yang jelas diminta untuk kamu bisa belajar dari apa yang sudah terjadi di masa lalu. Atau bisa jadi ada orang yang nawarin investasi sama kamu, nanti itu hasilnya akan bagus banget loh kalau kamu ikutan investasi ini, kalau kamu ikutan kerja sama ini akan menguntungkan untuk kamu, ini akan sukses buat kamu, ini akan bikin kaya kamu dan sebagainya. Tapi apa ujung-ujungnya? Uangnya dibawa lari ya, ngomongnya uangnya itu nanti dibuat bisnis dan bisnisnya nanti rugi dan sebagainya. Stop. Jangan terlalu percaya dengan setiap omongan orang yang belum tentu faktanya. Pokoknya jangan sampai hari ini tuh jangan sampai teriming-iming dengan sesuatu yang berhubungan uang, yang bisa merugikan untuk kamu. Entah itu tentang kerja sama kerja, investasi, atau orang pinjem uang, atau orang masa lalu kamu yang kembali buat kamu, minta maaf sama kamu, ujung-ujungnya sama. Ya, atau di sini kenalan kamu ngomongin cinta, ngomongin kehilangan, ngomongin sayang, ingin serius, ingin ngasih sesuatu sama kamu, tapi kamu harus bayar dulu. Hati-hati ya, takutnya di sini kamu hanya dimanfaatin. Pesan untuk hari ini. Pesan untuk hari ini. Semua baik. Seringkali kebaikan datang dalam penyamaran bentuk persoalan, termasuk untuk hal yang belum Anda mengerti saat ini. Mengapa hal itu harus terjadi? Segala sesuatu terjadi menurut yang seharusnya terjadi dan yang tersirat. Segera Anda ketahui, iya. Semua orang yang terlihat baik, seringkali kebaikan datang ternyata kayak sesuatu yang samar. Kayak semua orang yang menurut kamu baik belum tentu orang itu baik. Pokoknya di sini ada orang yang kayak baik-baikin kamu dulu, ada orang yang pokoknya kamu ngerasa percayalah sama orang itu, baiklah sama orang itu, ternyata ujung-ujungnya seseorang ini hanya ingin manfaatin kamu. Hati-hati ya. Pokoknya di sini aku ngelihat itu kamu itu beberapa dari kalian yang nonton untuk video kali ini adalah orang yang sering banget dimanfaatkan oleh orang lain, karena kamu
selalu berpikir semua orang itu baik kalau kamu baikin. Padahal nggak semua orang bisa memberikan timbal balik yang sama. Nggak semua orang yang kamu baikin terus dia akan memberikan timbal balik kebaikan juga sama kamu. Bisa jadi orang yang kadang kamu berikan kebaikan bisa memanfaatkan kebaikan itu karena tahu kamu orang yang nggak tegaan, kamu orang yang baik banget gitu ya. Transformasi. Perubahan yang sedang kamu alami membawa kebaikan-kebaikan dalam hidupmu. Berubah untuk kebaikan akan mendatangkan kebahagiaan ke dalam diri kamu. Iya, waktunya berubah, waktunya bertransformasi. Kamu gak bisa jadi seseorang yang hanya selalu dimanfaatkan oleh orang lain. Kamu gak bisa menjadi seseorang hanya dibuat kayak gini aja sama orang lain gitu loh. Ya, kamu menganggap orang lain itu baik, ujung-ujungnya dimanfaatin. Kamu udah baik sama orang, udah sayang sama orang, udah tulus sama seseorang, berharap kamu mendapatkan ketulusan juga, berharap orang tersebut sayang juga sama kamu, tapi ujung-ujungnya selalu dimanfaatkan. Jadi ada sesuatu yang harus dirubah nih. Ya mungkin kamu harus cinta dengan diri kamu sendiri. Mungkin selama ini kamu diperlakukan seperti itu karena kurangnya diri kamu untuk mencintai diri sendiri. Karena apa? Kalau kamu cinta sama diri sendiri, jarang orang bisa manfaatin kamu, jarang orang bisa nginjek-nginjek kamu ya. Karena kamu tahu cara untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan sendiri tanpa mengharapkan sebuah kebahagiaan dari orang lain. Kehidupan lampau, kita menabur apa yang kita tuai. Apa yang Anda alami saat ini berhubungan erat dengan kehidupan masa lampau. Ya, tapi aku melihatnya di sini ini adalah sebuah karma ya. Kadang itu karma, ada sebuah karma leluhur yang harus kita putuskan, atau memang ada sesuatu yang terjadi di masa lalu. Kadang tanpa kita sadari ya, ada sesuatu yang kita jalani itu karena sesuatu yang tidak sengaja kita lakukan di masa lalu ya. Tapi ada juga di sini adalah sebuah pembelajaran hidup ya. Kalau di masa lalu kamu misalkan udah melakukan sesuatu hal yang salah ya, diharapkan untuk tidak mengulangi lagi biar siklus kamu itu nggak berulang muter-muter kayak gitu aja ya. Ada beberapa dari kalian yang ngerasa kenapa ya hidupku seperti ini. Mungkin ada sebuah karma leluhur ya yang harus kamu putuskan di sini, atau di sini ada sebuah karma dari kehidupan masa lalu kalau yang percaya reinkarnasi. Atau di sini apa yang saat ini kamu hadapi itu tentang sesuatu yang kurang menyenangkan adalah sebuah karma dari diri kita. Mungkin tanpa kita sadari ada sesuatu yang kurang baik, dan ini adalah sebuah pembayaran karma yang harus kita selesaikan. Awal dan akhir. Setiap akhir adalah awal untuk fase dan siklus berikutnya. Sambut, terima, dan jalani dengan hati penuh rasa syukur ya untuk kalian ya. Kalau ada sesuatu yang berakhir, bukanlah sebuah akhir dari segalanya ya. Ingat, di sini kamu akan menyambut sesuatu yang baru. Apapun yang terjadi dalam hidup kamu, berusahalah untuk mensyukurinya. Percayalah, takdir yang terbaik adalah takdir yang saat ini kamu jalani. Oke, apa yang akan terjadi untuk hari ini energinya? Akan ada sebuah keberhasilan, keberuntungan, di mana akan ada sebuah harapan kamu yang bisa tercapai. Ya, ada keinginan untuk melakukan sebuah perjalanan untuk refreshing ke puncak atau ke udara yang segar. Ya, peringatan
atau hati-hati ada sebuah insiden, ada hal-hal yang tidak terduga. Hati-hati juga dalam perjalanan kerja, atau hati-hati juga ketika kamu ingin melakukan sebuah perjalanan, atau hati-hati juga ya, jangan sampai di sini itu tadi ya, ditipu sama orang. Kamu harus belajar dari situasi di masa lalu. Ya, di sini ada orang ketiga ini untuk tadi ya, yang kamu ngerasa kayak pasangan kamu itu kok kayak ngelamun gitu ya, kok kayak mikirin sesuatu ya. Kamu ajak ngomong kok kayaknya dia ngelamunin sesuatu ya. Hati-hati dan waspada, ada orang ketiga di sini. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian. Bye bye.